Saat ini sudah tidak zamannya lagi kompetisi, di mana hanya ada satu pemenang yang lain kalah. Saat ini adalah eranya berkolaborasi atau bekerja sama. Selamat datang di channel Credit Union Angudi Laras. Credit Union Angudi Laras atau lebih dikenal dengan CUAL adalah sebuah koperasi yang berada di Jalan Suryo Kusuman 17 Purworejo. Channel ini dikhususkan untuk berbagi, untuk sharing semua kegiatan yang ada di CUAL, baik materi edukasi ataupun berbagai macam keterampilan teknis. Semoga semua konten-konten yang ada di channel ini bisa bermanfaat bagi semua bolo CUAL. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasi agar setiap ada video terbaru dari channel CU Angudi Laras, semua bolo CUAL bisa mengetahuinya. Saya Maria Kristiani sebagai manajer Credit Union Angudi Laras saat ini ingin berbagi tentang salah satu materi yang kami bahas di pendidikan dasar Credit Union Angudi Laras, yaitu sesi 3 tentang perubahan pola pikir. Perubahan pola pikir yang ingin saya sharingkan pada saat ini adalah pola pikir yang perlu kita punyai di era sekarang ini di mana perubahan sangat cepat. Banyak orang menyebut adalah era disruption. Pola pikir apa sih yang kita butuhkan untuk menghadapi perubahan yang sangat cepat ini? Terutama saat ini kita sudah mengalami pandemi COVID-19, di mana perubahan akhirnya memaksa kita untuk berpikir ulang apa yang harus kita lakukan agar usaha kita tetap berjalan dengan baik. Pola pikir pertama yang harus kita miliki adalah pola pikir kolaborasi. Kita bekerja sama dengan orang lain. Saat ini sudah tidak zamannya lagi kompetisi, di mana hanya ada satu pemenang yang lain kalah. Saat ini adalah eranya berkolaborasi atau bekerja sama. Ada orang yang bisa berproduksi tetapi tidak bisa pemasaran, tidak bisa memesan produknya. Ada yang pintar sekali jualan tapi dia tidak punya produk. Nah, pada saat ini dengan kolaborasi dua-duanya bisa berjalan dengan baik. Ini juga kami terapkan di Credit Union Angudi Laras. Kami menggunakan pasar virtual yang ada di Telegram Group maupun WA Group untuk pemasaran, untuk sharing segala produk yang ada di anggota. Ada yang bisa membuat peyek, ada yang bisa membuat rengginan seperti yang ada di belakang ini, tetapi ada juga yang pintar sekali jualan. Nah, itu semua berkolaborasi menjadi kerjasama yang indah sehingga akhirnya walaupun pandemi, walaupun ada COVID-19, usahanya, pemasarannya tetap berjalan dengan baik. Pola pikir yang pertama diingat, kolaborasi. Yang kedua adalah pola pikir orkestrasi. Orkestrasi adalah kemampuan untuk menggabungkan berbagai macam kemampuan yang ada di sekitar kita untuk bisa menjadi sebuah harmoni yang bagus. Seperti seorang dirijen, itu dia tidak perlu bisa seruling, dia tidak perlu bisa drum, dia tidak perlu bisa gitar, biola, tapi dia bisa memadukan semua pemain yang dengan berbagai macam alat itu dan menghasilkan suara yang indah. Orkestrasi ini sangat penting pada era ini agar kita bisa benar-benar memanfaatkan atau memaksimalkan sumber daya yang ada di usaha kita. Apabila bolo CUAL adalah sebuah pemilik usaha dengan berbagai macam karyawannya, dengan berbagai macam kemampuan, itu harusnya diberi ruang yang bagus sehingga masing-masing bisa berkreasi dengan baik. Seperti di Angudi Laras, kami mencoba mengorkestrasi kemampuan-kemampuan anggota. Ada yang bisa sharing tentang berbagai hal, ada yang bisa desain, ada yang bisa membuat video seperti saat ini, ada juga yang bisa berjualan, itu diorkestrasi sehingga semua bisa diberi ruang untuk berkembang dan akhirnya banyak hal bisa dilakukan bersama-sama. Kuncinya
hampir sama dengan yang pertama adalah kolaborasi, bekerja sama, bersinergi dengan komunitas yang ada di sini. Dimanapun Anda berada, di institusi apapun, ini bisa sangat diterapkan. Yang pertama tadi kolaborasi, yang kedua adalah orkestrasi. Nah, apa yang ketiga, yang terakhir yang ingin saya sharingkan saat ini adalah kemampuan eksplorasi. Kemampuan eksplorasi ini adalah kemampuan untuk menyesuaikan, untuk selalu mencari solusi di setiap masalah yang ada. Bapak Ibu, zaman ini berubah sangat cepat dibandingkan di masa-masa lalu, apalagi dengan kondisi ada pandemi saat ini. Memaksa setiap orang harus menyesuaikan diri atau adjust terhadap semua perubahan yang terjadi. Kemampuan eksplorasi itu akan sangat membantu untuk mencari solusi, karena kemampuan eksplorasi atau pola pikir eksplorasi, dia akan selalu bertanya why if atau what if. Why if ini adalah bagaimana, kenapa ini terjadi, kenapa harus seperti ini. Kalau what if itu bagaimana jika, bagaimana kalau produk saya diubah, bagaimana kalau kemasannya dibaguskan, bagaimana kalau saya pasarkan melalui online, bagaimana kalau saya pasarkan melalui teman-teman saya. Kemampuan atau pola pikir selalu mencari hal yang baru, berinovasi, itu sangat penting di era sekarang karena memang perubahan sangat cepat. Pada saat kita tidak bisa berubah, kita akan terbawa oleh perubahan itu dan bukan menjadi agen perubahan. Baik Bolo Jual, kenapa sih 3 pola pikir yang tadi saya jelaskan menjadi sangat penting di era sekarang? Karena memang kalau Bolo Jual bisa pahami atau mengamati, saat ini beda sekali dengan mungkin 5 tahun ke belakang, 10 tahun, nggak usah jauh-jauh, 2 tahun ke belakang saja sudah sangat berbeda. Saat ini ada perlambatan ekonomi, terutama pandemi. Jadi yang tadinya mungkin hanya jualan biasa saja itu sudah bisa menghasilkan uang, sekarang susah sekali. Karena memang ada perlambatan ekonomi, daya beli masyarakat turun. Yang kedua, itu eranya sekarang connected. Semua terhubung. Pada saat kemarin WA atau FB diblokir, wah kacau ya, semua langsung galau. Itu karena apa? Karena terhubung. Itu banyak hal yang bisa kita lakukan di situ. Semua orang sekarang hampir 76% orang itu sudah mempunyai koneksi internet. Artinya mereka juga akan menggunakan medsos. Artinya itu juga pasar. Connected ya. Kemudian yang ketiga, sekarang itu tidak perlu punya segalanya untuk mempunyai usaha. Kalau dulu hanya industri-industri besar saja yang bisa menguasai, karena dia mulai dari hulu sampai hilir dia punya. Sekarang tidak. Bahkan ada orang yang punya aset sedikit tapi dia berkolaborasi, dia bekerja sama dengan orang lain menjadi suatu crowd-based capitalism atau patungan gitu, itu bisa melakukan sesuatu. Sekarang si kecil bisa mengalahkan yang besar asal dia berkolaborasi. Yang keempat, sekarang industri itu tidak semata-mata dikuasai oleh satu hal, tetapi banyak sekali. Semua orang bisa berpartisipasi. Ada yang menyediakan armadanya saja, ada yang menyediakan bahan mentahnya saja, ada yang berjualan saja. Itu bisa beberapa orang yang melakukan. Kalau dulu semua disikat habis ya oleh industri besar. Jadi sekarang justru peluangnya banyak. Tetapi siapa yang bisa ambil peluang itu? Orang yang punya 3 pola pikir yang saya sebutkan tadi. Nah, yang menarik lagi, sekarang konsumen itu bisa menentukan produk apa yang mereka inginkan, tidak sekedar membeli. Nah, pada saat kita bergerak di komunitas di mana kita kenal dengan konsumen kita akan bisa mengambil peluang di situ. Kita menyediakan produk-produk yang dibutuhkan oleh komunitas itu. Mulailah selalu dari masalah. Ada masalah, dicarikan solusinya, produknya laku. Jangan bikin produk yang tidak ada masalahnya, tidak akan laku. Nah, tetapi itu membutuhkan sekali lagi pola pikir 3 tadi. Berkolaborasi, mengorkestrasi, dan selalu mengeksplorasi.
mengembangkan. Saya ajak Bolo Cual untuk belajar lebih banyak tentang hal-hal yang membangun seperti ini untuk bergabung di Credit Union Angudi Laras. Di Credit Union Angudi Laras selalu dikembangkan hal-hal baru, pendidikan-pendidikan baru, cara-cara baru, sehingga diharapkan semua anggota bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang sangat cepat ini. Dan pada akhirnya semua anggota akan berdaya, pemberdayaan itu terjadi dan meningkat kualitas hidupnya. Seperti moto dari Credit Union Angudi Laras, yaitu tuwo ngeremboko mun pangati. Ya. Nah, semoga dengan Bapak Ibu bergabung nanti semua bisa bertumbuh, bisa berkembang dan bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat di sekitar. Salam mun pangati.